Oke, teman-teman akademia, hari ini saya akan membuat cara bagaimana membuat langkah awal membuat makalah. Caranya adalah ikuti terus tutorial ini. Saya akan menunjukkan contoh yang sudah jadi seperti ini, teman-teman. Bagaimana kita membuat makalah terlebih dahulu, kita harus membuat draft seperti ini. Ada topik, ada kata pengantar, daftar isi, bab 1, ada subbabnya, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Dan bab 2 ada juga subbabnya. Dan bab 3 adalah penutup. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Langsung saja kepada tutorialnya. Kita membuka lembar kerja yang baru di Microsoft Word. Seperti ini. Langkah pertama, sebelum kita menulis banyak untuk latar belakang, kita buat draftnya terlebih dahulu. Kita menggunakan heading seperti ini. Silakan pilih heading mana ya. Tapi supaya mempermudah, saya akan menggunakan yang namanya style di heading dengan cara klik tanda panah di sini. Atau boleh nih ada tulisan klik Alt plus Ctrl Shift S. Ya, muncul seperti ini. Silakan diketik di awal. Halaman awal adalah halaman cover. Lalu halaman 2 adalah daftar pustaka. Buat draftnya terlebih dahulu teman-teman. Daftar, maaf, kata pengantar maksud saya. Kata pengantar. Kata pengantar. Setelah itu daftar isi. Setelah daftar isi apa? Bab 1. Makalah seperti ini biasanya teman-teman. Bab 1 itu adalah pendahuluan. Setelah pendahuluan, biasanya ada subbabnya, ada latar belakang. Latar belakang. Setelah latar belakang adalah rumusan masalah. Setelah rumusan masalah adalah tujuan. Tujuan daripada dibahasnya makalah ini. Setelah bab 1 berarti bab 2, teman-teman. Bab 2 adalah pembahasan. Pembahasan biasanya juga memuat subbab ya. Misal saya berikan contoh aja subbab bagian pertama, yang kedua adalah subbab bagian kedua. Saya berikan 2 contoh saja. Jadi ini sesuai dengan kompleksitas daripada makalah atau materi yang teman-teman akan kaji. Setelah itu baru bab 3 teman-teman. Bab 3 isinya adalah penutup. Nah, penutup ini subbabnya apa? 1 adalah kesimpulan. Yang kedua adalah saran. Setelah itu yang terakhir adalah daftar pustaka. Dari mana kita mendapatkan sumber. Nah, draft sudah kita buat teman-teman. Kita akan membuat heading secara otomatis untuk mempermudah daftar isi secara otomatis. Cover ya kita pastikan buat bahwa cover itu kita berikan heading 1 aja teman-teman. Misal nih, boleh teman-teman menggunakan yang di atas, boleh teman-teman menggunakan yang sudah kita buat di stylenya ya. Silakan klik heading 1. Nah, akan muncul seperti ini dan di navigasinya juga muncul cover. Ini adalah heading 1. Dan teman-teman bisa lihat bahwa kalau kita langsung klik tidak mengaturnya, bentuknya seperti ini, tidak sesuai keinginan kita. Supaya sesuai dengan keinginan kita, kita mengatur satu untuk semuanya. Jadi caranya klik tanda panahnya pada heading 1, lalu klik modify. Nah, di sini adalah modify style untuk kita mengaturnya. Lalu kita pergi ke formatting, kita cari biasanya menggunakan font Times New Roman, size-nya adalah 12, menggunakan bold dan warnanya adalah hitam. Kita klik otomatis aja.
Heading 1 ini biasanya kita buat di tengah. Setelah itu, karena di sini ini adalah lembar bagaimana kita melihat nanti jadinya itu seperti ini di lembar Word kita. Nah, kita akan mengatur nih judul ataupun cover ini di heading 1. Spasi antara cover dengan teks berikutnya ini terlalu rapat ya. Jadi kita pergi ke format, pergi ke paragraf, kita atur spasinya teman-teman. Biarkan saja ini sesuai selera teman-teman ya. Dan kita ini lembar untuk mengecek. Before saya menggunakan 12, afternya saya gunakan 6 saja. Setelah itu baru diklik OK. Nah, seperti ini teman-teman jadinya ya. Setelah itu ya, baru klik OK. Dia akan jadi. Kita mengatur satu berlaku untuk semuanya. Apa iya benar? Misal kita berikan contoh. Kata pengantar kita akan buat heading 1. Ya sudah, letakkan kursor kita di kata pengantar, boleh diklik saja, boleh diblok seperti ini. Lalu tinggal klik heading 1, dia otomatis. Jadi mengatur satu berlaku untuk semua. Daftar isi berarti heading 1. Bab 1 pendahuluan heading 1. Latar belakang, nah ini kan biasanya heading 2 nih teman-teman, latar belakang. Berarti karena heading 2 belum kita atur, mari kita atur ya. Silakan klik heading 2. Jadinya seperti ini dan kita atur untuk heading 2, cara pengaturnya sama. Fontnya Times New Roman, size-nya 12, menggunakan bold, color-nya itu otomatis. Nah, seperti ini. Ini lembar untuk mengecek. Before after-nya kita atur juga. Berarti pergi ke paragraf. Before-nya itu adalah 12, after-nya adalah 6. Klik. Nah, biasanya di depan ini kita akan memberikan penomoran ya. Karena bab 1 menggunakan Romawi, biasanya di latar belakang menggunakan abjad ya, menggunakan A, B, C, dan seterusnya. Silakan pergi ke format, lalu klik numbering, akan muncul kita akan menggunakan format seperti ini teman-teman. Boleh kalau kira-kira numbering seperti ini belum teks atau font Times New Roman, ya boleh teman-teman atur di sini. Diatur nih, fontnya apa kira-kira? Times New Roman sudah, bold sudah, size-nya 12, ini jadinya. Dan tinggal klik OK, ini juga OK. Tadi yang kita pilih ini, tinggal klik OK. Muncul. Tapi ada satu masalah. A ini harus rata dengan apa namanya teks berikutnya. Silakan pergi ke format, ke paragraf, lalu yang indentation ini kita kosongkan saja teman-teman. Ya, tinggal dikosongkan, lalu kita klik OK. Jadi seperti ini. Dan OK. Nah, ini berlaku untuk semua. Nah, jadi kan ini nggak perlu kita rata tengah karena nanti memang letaknya di sini. Lalu bab 2 adalah heading 1. Klik heading 1. Subbab 1 dan subbab 2 menggunakan heading 2. Dia pasti akan otomatis meneruskan. Caranya bagaimana supaya di bab 2, di subbab 1 ini muncul A. Tinggal diblok saja, caranya tinggal klik di huruf D-nya, lalu arahkan kursornya ke huruf D, klik kanan, restart, add A. Dia akan memulai dari A. Disesuaikan saja teman-teman. Nah, seperti ini, dia akan rata. Bab 3 adalah heading 1. Kesimpulan dan saran adalah heading 2. Dengan cara yang sama, klik kanan, restart A. Diratakan teman-teman. Nah, jadi membuat makalah itu harus membuat draftnya terlebih dahulu. Setelah itu, daftar pustaka. Ini adalah heading 1. Apa iya dengan cara membuat heading ini mempermudah kita membuat daftar isi? Oke. Jadi sebelum membuat daftar isi, silakan letakkan masing-masing cover ini pasti di awal. Daripada kita mengenter secara manual, klik Ctrl dan Enter, dia akan turun. Kata pengantar, lalu Ctrl Enter, seperti ini. Lalu Ctrl Enter, dia langsung turun satu halaman. Di sini Ctrl dan Enter.
dia akan turun satu halaman. Lalu di sini menggunakan kontrol dan enter, dia akan turun satu halaman. Dan terakhir adalah di daftar pustaka, kontrol dan enter. Seperti ini. Ini draft untuk membuat, jadi kadang kita bingung apa dulu yang ditulis. Nah, silakan dituju masing-masing. Kita membuat contoh daftar isi deh. Nah, supaya otomatis, silakan untuk membuat daftar isi, pergi ke menu reference. Setelah menu reference, pergi ke tabel of content. Klik dan silakan Anda memilih yang mana. Saya pilih yang atas. Dia jadi seperti ini secara otomatis. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman akan mudah untuk membuat satu makalah. Misal teman-teman hari ini lagi mood untuk menulis, saya pengen menulis kata pengantar dulu. Menuju kata pengantar tinggal ditulis. Nah, satu hari ini cukup satu lembar untuk kata pengantar kan lumayan, sehingga kita kerjanya tidak satu malam itu harus jadi, akhirnya enggak optimal mengerjakannya. Ya, jadi buat draft seperti ini langkah awal membuat makalah. Bagaimana cara membuat kata pengantar, daftar isi tadi udah ya. Lalu di pendahuluan kan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan ini bagaimana, apa isinya. Nantikan video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.